yang terakhir ini adalah bentuk apa persamaan homogen, ya, persamaan homogen. Nah, ini kita sudah bahas dulu di kelas kalkulus itu, ya. Kalau kalian ikut ikut lesku dulu itu, ya, ini sudah aku bahas panjang lebar. Nah, ini diulang lagi di Vismat, ya. Nah, ini itu, ya jelas kalau persamaan homogen itu juga juga termasuk persamaan diferensial, ya. Persamaan diferensial yang bentuknya seperti ini, ya. Nah, ini diulang lagi. Nah, itu bentuknya px, y, ya, dx. Nah, tambahkan qx, y, nah, dy itu sama dengan 0. Nah, ciri-cirinya dulu sudah pernah tak kasih tahu, ya, di kelas tuh kita sudah bahas panjang lebar tuh. Eh, bentuknya fungsi fungsi dikatakan homogen ketika, ya, dikatakan homogen, ya, itu ketika bentuknya seperti ini, ya. Kita punya fungsi berderajat n, ya, dikalikan f, ya, ini y per x. Nah, jadi bentuknya itu homogen seperti itu. Misalkan, ya, misalkan kita punya, ya, ini misalkan kita punya, ya, contoh kita punya ini bentuknya, misalkan yang pertama itu adalah x pangkat 3, ya, min xy kuadrat gitu, ya. Nah, itu bentar, ini, ya. Sebentar. Ini xy kuadrat, ya, itu sama dengan, ya, sama dengan x pangkat 3, ya, 1 min, ya, y per x kuadrat. Nah, kalau kalian lihat, ya, ini sudah tak ajari nih. Nah, ini pangkat berapa? Pangkat 3. Ini x pangkat berapa? Pangkat 1, ya. Ini pangkat berapa? Pangkat 2. 1 tambah 2, 3, ya. Ini pangkat 3. Nah, ini pangkat berapa? Pangkat 3. Nah, ini kan. Terus ini y pangkat berapa? Pangkat 1. X pangkat berapa? Pangkat 1. 1 kurangi 1, 0. Berarti ini pangkat 0. Ya, ini pangkat berpangkat 0. Nah, kalau kalian lihat, nah, ini harus berpangkat 0. Nah, kalau kita punya suku berpangkat 3 dikurangi suku berpangkat 3, maka hasil totalnya adalah suku yang berpangkat 3. Nah, ini juga sama. Jadi berpangkat 3 tambah 0, ya, dikalikan suku pangkat 0 tetap 3. Nah, gitu kan? Ini, ya. Ini harus berpangkat 0. Nah, itu homogen namanya. Ini dulu sudah pernah tak bahas di kelas ini. Nah, contoh yang lain misalkan. Kalau kita punya, ya, kalau kita punya misalkan aja bentuknya begini. Nah ini y dy. Nah, itu, ya, sama dengan min x, ya, tambahkan akar x kuadrat tambah y kuadrat dx, ya. Kalau kalian lihat di sini, ini pangkat berapa? Pangkat 1. Ya udah, berarti ini suku yang pangkat 1. Nah, ini pangkat berapa? Pangkat 1. Nah, agar ini homogen, maka suku yang ini juga harus pangkat 1. Kalian lihat, ya, ini kan pangkat 2. Nah, pangkat 2. Pangkat berapa? Pangkat 2. Nah, harus sama. Kalau kita punya suku yang berpangkat 2, maka penjumlahannya, sisinya juga harus berpangkat 2, ya. Namanya juga homogen. Homogen itu sama, ya. Nah, sama kayak gini. Ini kan pengurangan. Maka sukunya pun ini pangkat 1 tambah 2, 3, ya. Nah, ini pangkat 2. Kalau kalian lihat, dipangkatkan berapa ini? Dipangkatkan pangkat setengah, ya. Artinya dikalikan setengah. Ya, setengah itu kenapa? Karena ada bentuk akar kan. Nah, 2 kali setengah berapa? 1. Nah, kalian lihat di sini. Ini ada pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1. Nah, ini homogen namanya. Itu. Kalian harus bisa lihat ciri-ciri itu. Nah, baru kita bisa kerjakan. Nah, bentuk ini, ya, kita punya solusi, ya. Solusinya sederhana sebenarnya. Solusinya itu bentuknya y sama dengan vx, ya. Seperti itu. Y sama dengan vx, ya. Nah, tinggal kita tinggal masukkan aja. Nah, ini contoh soal, ya. Nah, contoh soal, ya, contoh soal. Ya, contoh soal. Nah, ini, ya, contoh soal. Oke. Misalkan aja, ya. Ini contoh soal, misalkan aja x apa? Sorry. Nah, misalkan aja
Ya, aku sudah pernah bahas soal banyak. Nah, ini xy dy misalkan ya, xy dx ya tambahkan, nah y kuadrat min x kuadrat dy. Nah, kalian bisa lihat apa namanya? Kalian bisa lihat videoku yang lain ya tentang soal-soal ini banyak juga. Ya cuma nggak eksplisit aku bilang itu homogen ya. Kalian bisa lihat di YouTubeku ya, di scroll satu-satu ya. Nah, nah ini bentuknya ini itu adalah persamaan homogen itu. Nah, kalian lihat di sini. Ini pangkat berapa ini? Ini pangkat satu kan? Pangkat satu. Iya pangkat satu. Kalau perkalian, pangkatnya kan dijumlahkan. Maka kita punya suku yang berpangkat satu tambah satu kan? Jadi satu tambah satu berapa? Dua. Nah, ini pangkat berapa? Pangkat dua. Pangkat berapa? Pangkat dua. Kalau pengurangan ya pasti harus sama. Maka kita punya suku yang pangkatnya dua. Ya. Gak mungkin satunya y kuadrat, satunya x pangkat tiga. Gak mungkin. Itu gak homogen namanya. Ya. Nah, ini homogen. Ya, karena pangkatnya sama. Ya. Maka kita punya solusi. Solusi itu y sama dengan xv. Nah, itu. Ya. Nah, ini kita punya ya, yang kita mainkan tuh ini. dy-nya ya yang kita mainkan adalah kalau kita punya y, maka kalau kita punya y di sini, maka yang dipermainkan adalah dy-nya. Nah, maka dy-nya adalah apa itu? Xdv, kita turunkan masing-masing xdv tambah vdx. Ya, tinggal ganti aja. Nah, lanjut ini, maka kita punya xy dx tambah itu apa y kuadrat, oh sorry, y-nya belum kita masukkan ya. Sorry. Y-nya adalah apa? X kalikan V. Nah, ini kan y sama dengan x kalikan V dx tambahkan ini y-nya adalah x kalikan V, maka kita punya x kuadrat V kuadrat dikurangi x kuadrat. Nah, dy-nya adalah ini apa itu? X dv tambahkan vdx sama dengan 0. Nah, maka ini kita punya di sini x kuadrat v. Nah, ini x kuadrat v. Nah, dx ya. Tambahkan ini ya, ini bisa dikeluarkan ya x kuadratnya ya. X kuadrat keluarkan, ini v kuadrat min 1 ya, ini ya. Jadinya apa ini? X dv tambahkan vdx sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kita kumpulkan dx sama dx ya. Ini dx sama, nah, kita keluarkan deh x kuadrat v dx. Nah, ini kan gini, ini kan x kuadrat v kuadrat min 1 dikalikan x dv kan, dikalikan x dv tambahkan ini kalikan yang sini, berarti kan x kuadrat v kuadrat min 1 dikalikan v dx, dikalikan v dx sama dengan 0 ya. Nah, kita kumpulkan ya, biasakan kita harus bisa mengumpulkan ya dx sama dx. Nah, kita kumpulkan dx sama dx. Nah, itu kan jadinya x kuadrat v dx. Nah, kita keluarkan ya dx-nya ya. Kalau dikumpulkan itu keluarkan. Ini x kuadrat v dx terus sama ini tambahkan apa itu x kuadrat ya v kuadrat min 1 dx ya. Karena ini kan ini mana tadi? Ini sama ini ya kan, jadinya di sini. Nah, ini kan. Nah, terus lalu tambahkan x kuadrat x kuadrat kali x berapa? X kuadrat kali x kan x pangkat 3 kan? X pangkat 3 v kuadrat min 1 dv ya, sama dengan 0. Nah, sehingga ini x kuadrat boleh kalian keluarkan ini ya, atau kedua ruas tak bagi x ya, boleh ya, kedua ruas tak kalikan, oh jangan tak kali, tak bagi dengan x ya. Kalau ini dibagi dengan x, maka ini sisa x doang ya, sisa x doang ya. X kuadrat bagi x kan x, oh sorry, dibagi x kuadrat deh, dibagi x kuadrat. Kalau ini dibagi x kuadrat ya, maka ini habis ini habis ini ya. Atau gini deh, jangan dibagi dulu, nah, biar kalian nggak bingung ini. Nah, biar tak sederhanakan dulu ya. Kalian harus bisa kan sederhanakan kalau misalkan kerjakan gini-gini sebisa mungkin ya. Itu. Nah, ini x kuadratnya keluar gitu kan. Ini v ya, tambahkan v kuadrat min 1 dx ya, ditambahkan x pangkat 3 v kuadrat min 1 dv sama dengan 0 ya. Ini tak bagi
ya tak bagi dengan x kuadrat. Nah, ini artinya habis kan? Habis. Yang ini tinggal 1. Ya kalau gitu ya. Maka kita punya di sini v plus v kuadrat min 1 dx tambahkan x ya v kuadrat min 1 dv sama dengan 0 ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, prinsipnya ini kan sekarang kan kalau kalau persamaan diferensial prinsipnya gimana? Yang v harus kumpul sama v, yang x harus kumpul sama x. Ya, caranya gimana? Tak bagi kedua ruas dengan apa? Tak bagi x ya. Untuk apa? Untuk menghilangkan x yang ini. Lalu tak bagi dengan ini. Ini. Kenapa ini harus dibagi dengan ini? Karena v plus v kuadrat min 1 jangan nempel sama dx, tapi nempelnya sama ini, sama v ini ya. X v kuadrat ya, ini v kuadrat plus v min 1 kan gitu kan. Nah, sehingga nanti yang ini jadinya sisa 1/x ya. Nah, dx per x kan. Ya, ini kan lenyap dibagi dengan ini ya. Terus tambahkan ini x bagi x kan lenyap, terus ini v kuadrat min 1 yang ini dibagi dengan v kuadrat plus v min 1 dv sama dengan 0 ya. Seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, oke, ini apakah bisa disederhanakan lagi? Pertanyaannya kan gitu. V kuadrat plus V min 1 itu nggak bisa ya, nggak bisa disederhanakan ya. V kuadrat plus V min 1. Nah, V kuadrat, kita cek dulu proses yang benar kan ya. Ini ini sama dengan xv. Oke, nah oke. Ya, it's okay lah ya. Nah, ya ini seperti itu ya. Nah, ini sudah kumpul v sama v sekarang. Nah, kumpulkan sekarang. Nah, ini integralkan. Nah, kalau sudah kumpulkan, integralkan. Nah, ini integralkan. Nah, ini integralkan ya. Nah, pertanyaannya integral ini berapa? Yang ini kan integralnya kan ribet kayaknya ini. Ya, ini integralnya kayaknya ribet nih. Mari kita coba ya. Ini integralnya berapa ini? Nah, integral tadi itu integral v kuadrat min 1 per v kuadrat plus v min 1 dv. Nah, kita perlu tahu manipulasinya berapa ini kan. Nah, coba kita pikirkan dulu kan, pikirnya seperti ini. Nah, jadi kita manipulasinya seperti ini. Integral v kuadrat ya, v kuadrat ini kan ada plus v min 1, boleh ya, tak atasnya suku atas tak taruh sini ya, tapi kan di atasnya kan nggak ada v kan, maka harus dikurangi v. Nah, ini gitu, terus dibagi dengan tadi itu ya, tadi v kuadrat plus v min 1 ya kan. Kenapa? Soalnya v dikurangi v kan lenyap, balik lagi ke sini kan gitu. Nah, ini pisahkan jadi dua bagian ya. Nah, ini jadinya yang suku yang pertama itu v kuadrat plus v min 1 dibagi v kuadrat plus v min 1 dv. Nah, ini bagian yang pertama yang ini ya. Terus bagian yang kedua yang ini. Nah, minus integral v ya, v kuadrat plus v min 1 dv ya. Nah, ini nggak bisa difaktorisasi ya ini ya. Nggak bisa difaktorisasi. V kuadrat plus V min 1. V kuadrat plus V min 1. Nggak bisa ya difaktorisasi ya sayangnya ya. V kuadrat. Nah, sebentar. Loh, sebentar. Oh, I see. Ada yang salah ini. Ada yang kayaknya ada salah deh. Bentar ya. Ini kan tadi kan di sini kan ada V ya. Nah, di luar, oh sorry, x kuadrat. Nah, x kuadrat V sama dx kan kumpulkan x kuadrat V tambah, oh ini. Nah, ada huruf V di sini. Nah, ini lupa tadi. Ini kan huruf V ini. Nah, huruf V ini ya. Nempel sama V kuadrat min 1 V dx. Dx kan di sini. Nah, maka ini perlu V tadi. Gitu kan? Sehingga ini bukan V pangkat 2 lagi, bahkan ini V pangkat 3 dikurangi V.
ya kan? ah Alhamdulillah, jadi solusinya jadi lebih sederhana sekarang, ya gitu. Ini kan sederhana. Hmm, ya ini ya. Oke, oke, lihat ini sekarang, ini ya, ini kan V. Nah, ini kan X kuadratnya keluarin. Seret, seret. Ya kan? Terus. Nah, kalian lihat sekarang, ini sih kan V. Bisa ini V kuadrat kali V, V pangkat 3, V kali min 1, min V. Berarti kan V min V kan lenyap. Ya. Maka kita punya, ini kan lenyap sama ini. Ya. Maka kita punya V pangkat 3 dx tambahkan, apa itu? Ya, V kuadrat min 1 dv. Ya. Seperti itu. Nah, ya sudah. Kalau ini kan, oh sorry, ini ada x-nya, di sini ada x ya. Nah, ini baru ini kan sama dengan 0. Nah, prinsip persamaan diferensial yang ini v v pangkat 3 nggak boleh nempel sama dx ya. Maka harus dibagi dengan apa? Dibagi dengan v pangkat 3, dan di sini x-nya nggak boleh nempel sama dv. Maka x harus dibagi x juga ya, dibagi x juga. Sehingga kita punya di sini ya, v pangkat 3 dibagi x v pangkat 3 jadinya dx per x ya, yang ini tambahkan x dibagi x kan 1, berarti ini kita punya ya v kuadrat min 1 per v pangkat 3 dv sama dengan 0 ya. Nah, ini dx per x ya. Ini v kuadrat dibagi v pangkat 3 itu kan jadinya seper v ya. 1 dibagi v pangkat 3 seper v pangkat 3 dv sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat bentuk ini kan sekarang sudah jadi lebih sederhana kan di situ kan? Ya, sudah jadi lebih sederhana di situ. Nah, oke. Ya. Nah, yaudah. Sekarang tinggal kita urus saja itu. Nah, ya, kita tinggal urus saja. Ini kan? Ya. Oke, ini integralkan kedua ruas. Nah, integralkan kedua ruas, integralkan kedua ruas, ya. Yang ini integral dx per x ya, tambahkan integral ini pisahkan jadi dua, kan ada minus ya, integral dv per v, lalu yang minus integral dv ya dibagi v pangkat 3 sama dengan 0. Integral dx per x kan len, integral dv per v kan len juga, len v ya. Nah, terus ini min integral ini kan sama dengan integralnya nih. Nah, ini ya, ini kan sama dengan integral v pangkat min 3 dv ya, yang bentuknya kan sama dengan integral v pangkat n dv itu kan sama dengan seper n plus 1 v pangkat n plus 1. Ingat-ingat ini ya, bentuk ini ya. Maka ini kita punya 1 per min 3 plus 1 v min 3 plus 1. Berarti di min setengah v pangkat min 2. Sehingga kita punya di sini min setengah ya v kuadrat ya, gitu sama dengan 0 kan, v pangkat min 2 kan v per v kuadrat. Kalau kita punya len penjumlahan, maka itu tinggal dikalikan len xv ini sama dengan min plus setengah v kuadrat sama dengan 0. Nah, kita kembalikan lagi. Tadi kita punya apa? Y sama dengan xv ya. Di mana tadi kita punya apa? Di awal y sama dengan xv. Maka di sini v-nya sama dengan y per x. Nah, ini xv kan sama dengan y, gitu kan? Maka kita punya di sini len y sama ditambahkan dengan apa? Nah, tambahkan seper 2 v kuadrat, yaitu kita punya y kuadrat. Nah, x kuadrat sama dengan 0. Sehingga kita punya di sini ya len y sama dengan minus x kuadrat per 2y kuadrat ya. Nah, kalau kita lenkan nanti ya, ini kita bisa apa namanya, kita bisa dapatkan solusinya nanti ini. Nah ya, kita bisa apa, kita bisa eksponensialkan ya, gitu kan, eksponensialkan gitu. Nah, ini kan v nya y per x ya. Nah, atau bisa juga dari sini ya, bisa langsung dari sini juga bisa, pakai yang ini juga bisa ya, terserah. Nah, itu. Nah, itu ya.
gitu. Oke, yaudah ini ya, maka kita punya di sini solusinya adalah ya kita eksponensialkan kedua ruas. Jadi kita eksponensialkan ya e pangkat ln y, yang ini kan e pangkat min x kuadrat per 2y kuadrat ya. Nah, maka kita punya di sini eksponensial pangkat ln y itu adalah y ya. Y itu sama dengan e pangkat min x kuadrat per 2y kuadrat ya. Ini adalah solusinya ini ya. Solusinya sekarang bentuknya seperti ini ya. Seperti itu. Oke, udah ya. Nah, ya kurang lebih seperti itu ya. Ini kan tadi salah di sini tadi ya. Ini. Gitu. Oke. Oke, ya udah. Oke. Ya. Oke, ya udah gitu aja ya untuk hari ini ya. Nanti aku tak atur jadwal buat bahas persoalan di Red Foreign itu ya, yang jadi tugas itu.